Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning to you. Good morning to you. Good morning, my students. Good morning to you. Selamat pagi. Anak-anak hebat, pagi hari ini kita akan belajar bahasa Inggris lagi. Welcome to English class. Selamat datang di kelas bahasa Inggris. Minggu lalu anak-anak sudah belajar transportation, sudah tahu macam-macam alat transportasi udara atau air transportation, kemudian sudah tahu macam dari water transportation atau alat transportasi air, dan juga sudah tahu macam-macam alat transportasi darat. Ya, coba to recall your memory, Mizula akan kasih soal. Siapa yang tahu bahasa Inggrisnya mobil? Pinter sekali. Car, mobil adalah car. Kemudian lagi, siapa yang tahu bahasa Inggrisnya delman? Iya, pinter sekali. Bahasa Inggrisnya delman adalah cart. Oke, masih ingat ya vocabulary kaitannya dengan transportation? Hari ini Miss Ola akan lanjutkan pembelajarannya. Sembari belajar, silahkan buku LKS-nya dibuka halaman 12 ya. Yang berikutnya kita akan belajar explanation, beberapa penjelasan tentang yang pertama adalah apabila kamu akan menanyakan kemana seseorang itu akan pergi, maka kamu bisa menggunakan kalimat ini, nak. Where do titik-titik want to go, atau where does titik-titik want to go. Misalnya kemudian titik-titiknya itu diisi apa? Baik, titik-titiknya ini kalian isi dengan titik-titiknya ini silahkan diisi dengan sebentar subject. Ya, jadi titik-titiknya di sana diisi dengan subject. Subjek ada apa saja, nak? Masihkah kalian ingat? Ada I, you, they, we, he, she, dan kata ganti atau nama orang. Kalau kalian menggunakan do, where do titik-titik want to go, maka do ini hanya digunakan untuk subjek you dan they atau subjek yang jamak. Sedangkan does itu digunakan untuk subjek he, dia laki-laki, she, dia perempuan, atau nama orang, tetapi nama orangnya tunggal. Kita lihat contohnya agar lebih jelas ya. Contoh nomor 1. Where do you want to go? Kemana kamu akan pergi? Ingat, yang dipakai di sana adalah do. Yang dipakai di sana adalah do. Kenapa do? Karena subjeknya adalah you. Where do you want to go? Maka jawabnya, I want to go to school. Kenapa school? Karena gambarnya adalah gambar sekolahan. Nomor 2, contoh yang kedua. Subjeknya adalah Aji. Aji itu dia laki-laki dan hanya tunggal atau hanya ada satu. Maka tidak menggunakan do, melainkan menggunakan does. Where does Aji want to go? Kemana Aji akan pergi? Dijawab, he wants to go to school. Ingat, untuk yang pertanyaan menggunakan does, maka jawabannya setelah kata want harus ditambahi s menjadi wants. Ya, he wants to go to school. Dia ingin pergi ke sekolah.
Paham? Kita lanjut lagi. Nah, untuk yang berikutnya, apabila anak-anak ingin menanyakan jenis alat transportasi yang biasa dipakai seseorang, maka kamu bisa menggunakan kalimat ini. How do titik-titik go to titik-titik? Titik-titik yang pertama diisi dengan subjek dan titik-titik yang kedua atau yang belakang sini diisi dengan tujuannya. Oke, masih sama. Kalau pakai do berarti karena subjeknya you dan they atau jamak. Kalau pakainya das berarti subjeknya tunggal, he, she, dan nama orang. Oke. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama ada gambar bus. Kemudian ada pertanyaan, how do they go to the school? Jadi titik-titik yang pertama diisi dengan kata they. Dan titik-titik yang kedua diisi dengan kata-kata school. Bagaimana mereka pergi ke sekolah? Dijawab, mereka pergi ke sekolah naik apa sesuai dengan gambar? Yakni naik bus atau bus. Ya. Yang kedua, how does he go to Surabaya? Subjeknya adalah she dan tujuannya adalah Surabaya. Bagaimana dia perempuan pergi ke Surabaya? Berdasarkan gambar, dia pergi ke Surabaya naik pesawat atau she goes to the mohon maaf ya, ini harusnya Surabaya. She goes to Surabaya by plane. Dia pergi ke Surabaya naik pesawat. Ingat, karena tadi pertanyaannya menggunakan das yang ada es-nya, maka go-nya harus ketambahan s juga. Kenapa? Karena subjeknya she. He, she, it. Ya, he, she, it itu suka dengan S, sedangkan Ayu, they, we tidak suka S. Oke, anak-anak? Nah, untuk itu, tugas hari ini silakan anak-anak kerjakan tas 5 halaman 13 dan tas 1 halaman 15. Kerjakan di LKS-nya saja, begitu selesai difoto kemudian dikirimkan ke nomor WhatsApp-nya Miss Zola ya. Terima kasih Miss Zola, tunggu tugasnya. Ingat, tidak boleh menunda-nunda tugas agar tidak menumpuk. Selamat belajar, happy studying, tetap di rumah saja, jadi anak yang sehat, jadi anak yang hebat. Jangan lupa untuk membantu orang tua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.